Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ibu Isnatin Ulfah selaku dosen pengampu mata kuliah Tarikh Tasyirik serta teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkanlah saya Anissa Nurkanifah, nomor induk mahasiswa 101200143. Di sini saya sebagai pemateri pada judul materi atau tema materi yaitu Tarikh Tasyirik pada masa keemasan, yaitu periode tabi'in dan imam mazhab pada awal 2 Hijriah sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah atau bagian 2. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat para ulama atau imam mazhab pada hukum Islam. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham atau pendapat. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khulafa yakhlifu khilafan. Maknanya lebih umum daripada al-diddu, sebab setiap hal yang berlawanan al-diddain pasti akan saling bertentangan. Ikhtilaf menurut istilah adalah perlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek atau masalah tertentu. Baik perlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam atau fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan usuliyah. Disebabkan perbedaan paham atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Perbedaan pendapat dalam hukum Islam atau ikhtilafatu al-iqtiyah bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohonnya Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Cabang-cabangnya adalah dalil-dalil nakli dan akli. Sedangkan buahnya adalah hukum Islam atau fikih, meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah. Dari uraian di atas, jelas perbedaan pendapat antara orang awam dari kaum muslimin dan ahlul kitab yang mengikuti pendapat mereka. Orang awam dari kaum muslimin yang mengikuti pendapat imam-imam mereka, pendapatnya diistinbatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu mengenai metode ijtihad dan dasar hukum para imam mazhab. Yang pertama yaitu Abu Hanifah. Dalam Toha Jabir Fayadi Al-Ulwani memaparkan pembagian cara ijtihad Abu Hanifah menjadi 2 cara, yaitu yang pertama cara ijtihad yang pokok dan cara yang kedua yaitu cara ijtihad yang merupakan tambahan. Cara ijtihad yang pokok yang dilakukan Abu Hanifah sebagai berikut. A. Sumber utamanya adalah merujuk pada Al-Quran. Yang B. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran tersebut, beliau merujuk pada sunnah Nabi dan athar yang sahih yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tasikoh. Yang C. Apabila tidak mendapatkan pada keduanya, beliau mencari qaul para sahabat. Sedangkan cara ijtihad yang tambahan menurut Ajat Sudrajat adalah A. Bahwa dialah lafadz umum atau am, adalah qat'i seperti lafadz khas. Yang B.
bahwa lafaz sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus. C. Bahwa banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat atau rajih. D. Adanya penolakan terhadap mafhum atau makna tersirat, syarat, dan sifat. E. Bahwa apabila perbuatan rawi menyalahi riwayatnya, yang dijelaskan dalil adalah perbuatannya, bukan riwayatnya. F. Mendahulukan qiyas jali atas khabar ahad yang dipertentangkan. G. Menggunakan istihsan dan meninggalkan qiyas apabila diperlukan. Yang poin kedua yaitu mazhab Imam Maliki. Cara ijtihad atau istinbat Imam Maliki melalui langkah-langkah ijtihad sebagai berikut. A. Mengambil dari Al-Quran. B. Menggunakan zahir Al-Quran, yaitu lafadz-lafadz yang umum atau sunnah Nabi. C. Menggunakan dari Al-Quran, yaitu mafhum al-muwafaqah. D. Menggunakan mafhum Al-Quran, yaitu mafhum mukallafah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan tanbih Al-Quran, yaitu memperlihatkan ilat. Kemudian dalam mazhab Imam Maliki 5 langkah itu disebut sebagai usul khamsah. Langkah-langkahnya dalam Askar Saputra adalah A. Ijtima, B. Qiyas, yang ketiga yaitu yang C. Amal penduduk Madinah, D. Istihsan, E. Sa'ab al-Zara'i, F. Al-Maslahah al-Mursalah, G. Qaul Sahabi, H. Mura'at al-Khailaf, I. Al-Istihsab, dan yang terakhir yaitu Yar'u man qablana. Sebenarnya, para penerus Imam Maliki dalam menggunakan dalil hukum bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Cara ijtihad atau istinbat Imam Asy-Syafi'i seperti imam-imam mazhab yang lainnya. Namun, Imam Syafi'i di sini menentukan turuq al-istinbat al-ahkam tersendiri. Langkah istinbatnya adalah asal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ada di dalamnya, maka beliau menggunakan qiyas terhadap keduanya. Apabila hadis telah mutasil dan sanadnya sahih, berarti ia termasuk berkualitas. Maka hadis yang diutamakan adalah makna zahir. Ia menolak hadis munqati kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab, kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab pokok. Tidak boleh dianalogikan kepada pokok. Bagi pokok tidak perlu dipertanyakan mengapa dan bagaimana atau lima wa kaifa. Hanya dipertanyakan kepada cabang atau furuk. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mazhab Hanbali. Ijtihad atau istinbat Imam Ahmad ibnu Hanbal dijelaskan oleh Toha Jabir Fayat al-Ulwani bahwa cara ijtihad Imam Hanbal sangat dekat dengan ijtihad yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Selanjutnya, pendapat-pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal dibangun atas 5 dasar, yaitu yang pertama al-nusus dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, beliau berpendapat sesuai dengan makna yang tersurat. Makna yang tersirat ia abaikan. Yang kedua, jikalau ia
Jikalau tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka menukil fatwa sahabat dan memilih pendapat sahabat yang disepakati sahabat lainnya. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka memilih salah satu pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang D atau yang keempat, Imam Ahmad ibnu Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Apabila hadis mursal dan dhaif sebagaimana diisyaratkan di atas tidak didapatkan, maka menganalogikakan atau kias. Dalam pandangannya, kias adalah dalil yang dipakai dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang E atau yang kelima merupakan langkah terakhir, yaitu menggunakan sad al-dhara'i, yaitu melakukan tindakan yang preventif terhadap hal-hal yang negatif. Dasar pengambilan hukum dalam mazhab ini adalah Al-Quran, hadis sahih, fatwa sahabat, hadis hasan atau dhaif, dan kias. Alasan mendahulukan hadis dhaif daripada kias adalah pernyataan beliau berpegang kepada hadis dhaif lebih saya sukai daripada kias. Penganut mazhab Hanbalilah terbesar di Saudi Arabia, Lebanon, Syria, dan beberapa negara di Afrika. Yang ketiga, sebab-sebab perbedaan pendapat para imam mazhab dan ulama. Timbulnya mazhab-mazhab sangat berkaitan dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad, untuk menemukan hukum terhadap masalah khusus yang secara khusus belum ditentukan dalam masalah nas, maka perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara mujtahid adalah hal yang sangat memungkinkan terjadi. Melihat kenyataan sejarah, memang terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan berbagai mazhab. Adapun yang menyebabkan munculnya perbedaan pendapat tersebut antara lain, 1. Legitimasi kebolehan berijtihad, yaitu adanya legitimasi dari Allah SWT dan Rasulullah terhadap kegiatan ijtihad. Hal ini memberikan rangsangan kepada para mujtahid untuk mencari kebenaran hakiki terhadap tentang hukum masalah yang belum ditemukan hukumnya. Yang kedua, perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. Ayat-ayat zaniyat adalah ayat-ayat yang kemungkinan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut. 3. Perbedaan dalam menilai hadis. Yang keempat, perbedaan dalam menilai posisi Nabi Muhammad SAW. Para mujtahid kadang-kadang berbeda dalam melihat nilai yang keluar, mulai dari perkataan, perbuatan, dan penetapan dari Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi ketika berucap atau menetapkan masing-masing sebagai manusia biasa atau Rasulullah? Yang kelima, perbedaan dalam menetapkan kaidah usuliyah. Dalam hal itu, para ulama terkadang berbeda dalam menerapkan kaidah usuliyah, yaitu tata aturan yang berlaku dan dianut serta dijadikan dasar oleh para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Yang keenam, faktor dari mujtahid dan lingkungannya.
Perbedaan pendapat bisa muncul karena perbedaan kondisi diri mujtahid, baik yang menganut latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan watak, pengalaman maupun kepandaiannya. Kemudian Al-Nabhani menerangkan bagaimana dapat terjadi perbedaan metode penggalian atau thariqah al-istinbat. Hukum tersebut ini disebabkan adanya perbedaan dalam 3 hal, yaitu perbedaan dalam sumber hukum atau masdar al-ahkam, perbedaan dalam cara memahami nas, dan perbedaan sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas tersebut. Di samping itu, terjadinya taklid juga menjadi faktor terpenting yang menyebabkan perbedaan mazhab. Hal ini memunculkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaklid kepada imam terdahulu, yaitu 1. Terpecahnya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang diantara satu dan lainnya saling bermusuhan. 2. Pada periode ini tokoh-tokoh fuqaha terpolarisasi dalam beberapa golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai qitoh tersendiri pula. 3. Umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara di sisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli di bidangnya. 4. Para ulama dilanda krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak bisa sampai pada level orang-orang yang melakukan ijtihad. Adapun dalam pandangan Muhammad Ali al-Sayis, yang menjadi penyebab taklid adalah 1. Munculnya ajaran yang kuat dari para penerus mazhab untuk mengikuti mazhabnya, sehingga yang tidak mengambil dan menggunakan pendapat imam mazhabnya dianggap keluar dari mazhab dan melakukan bid'ah. Yang kedua, adanya deregrasi pemikiran para hakim. 3. Berkembangnya pembentukan aliran-aliran fikih. 4. Adanya ulama yang saling menghasut. 5. Munculnya perdebatan ahli hukum secara tidak sehat. 6. Berkembangnya sikap berlebihan dalam mengajukan fikih mazhab. 7. Rusaknya sistem belajar. 8. Banyaknya kitab-kitab fikih. 9. Hilangnya kecerdasan individu. Dan yang terakhir, yaitu munculnya kesenangan masyarakat pada harta secara berlebihan atau materialistik. Yang terakhir, pengaruh perbedaan mazhab bagi perkembangan tasyri'. Perbedaan pendapat mazhab ini sampai kapanpun dan di tempat manapun akan berlangsung, dan hal ini menunjukkan kedinamisan umat Islam karena pola pikir manusia terus berkembang. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab Islam yang masih menjadi pegangan orang sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat, dan memahami ilat hukum.
Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan hukum syariat karena syariat Islam syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang pas atau berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.